Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat ujian online dengan memanfaatkan smartphone kita atau handphone Android kita. Oke, platform yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini ialah Google Form atau Google Formulir yang disediakan oleh Google. Karena memang dengan menggunakan Google Form ini kita bisa mengaksesnya dengan sangat mudah dan pengaturannya juga tidak terlalu ribet, sehingga kita bisa dengan mudah membuat soal-soal ataupun ujian berbasis online walaupun dengan menggunakan Android. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat ujian online tersebut. Yang pertama, kita harus pastikan handphone Android kita ini sudah masuk atau sudah login akun Google kita atau Google account kita. Ya, kita bisa lihat di Play Store atau di Gmail apakah akun Google kita sudah aktif. Kemudian yang kedua, kita juga harus pastikan Google Drive kita sudah aktif. Ya, ini dia Google Drive, harus kita pastikan sudah aktif atau akun kita sudah login di Google Drive. Kenapa? Karena memang penyimpanan ujian online di Google Form ini semua tersimpan secara otomatis di Google Drive. Jadi mau tidak mau kita harus mengaktifkan Google Drive kita. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama untuk membuat ujian online ini. Pertama kita membuka browser. Salah satu contohnya Google Chrome. Ya, kita buka Google Chrome. Kemudian di sini kita cari atau kita ketikkan Google Chrome. Dia akan muncul ya. Oke. Ada banyak pilihannya. Jangan ambil yang G Suite ini ya, karena ini untuk yang bisnis atau berbayar. Jadi kita ambil yang ini, yang gratis. Klik. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal klik buka Google Formulir. Nah, inilah dia tampilan awal dari Google Form. Ya, di sini sudah masuk atau sudah login akun Google saya. Jadi sudah langsung muncul dan semua aktivitas kita di Google Form ini secara otomatis langsung tersimpan ke Google Drive saya tadi. Oke, sebelum kita mulai, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah pengaturannya. Kita klik, kita buka setelannya. Ya, di setelan umum ini kita bisa mengatur beberapa opsi. Misalnya kita ingin mengumpulkan alamat email, tinggal kita checklist. Nanti secara otomatis responden kita atau siswa kita nanti akan harus menginputkan alamat emailnya sebelum login ke ujian kita tadi. Atau kita mau membatasi satu Google account hanya bisa memberikan atau hanya bisa login satu kali atau hanya bisa masuk satu kali. Kita batasi dengan mengaktifkan menu yang ini. Kalau kita tidak mau membatasi, kita tidak perlu aktifkan.
Jadi syaratnya ketika kita mau mengaktifkan ini, responden kita atau siswa kita itu hanya bisa masuk 1 kali di ujian kita, tidak bisa 2 kali ya. Di setiap akun Google yang siswa kita miliki hanya bisa masuk ke ujian kita 1 kali. Kemudian yang di bawah ini, responden dapat edit setelah mengirimkan. Jadi ketika kita aktifkan ini, maka siswa kita bisa mengedit jawaban yang sudah mereka buat tadi setelah mereka klik kirim. Kalau kita tidak aktifkan, mereka tidak bisa mengeditnya lagi setelah mereka kirim. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, di sini siswa bisa melihat rangkuman atau ringkasan hasil jawaban yang sudah dibuatnya. Tetapi setelah melihat pun tetap tidak bisa mengedit. Dia hanya bisa melihat hasil jawabannya tadi. Jadi kita bisa aktifkan atau tidak tergantung kita. Jadi untuk kali ini saya tidak aktifkan semuanya yang ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke setelan presentasi. Di sini pesan konfirmasi bisa kita tulis. Pesan ini akan muncul setelah mereka atau setelah siswa mengirim jawaban mereka. Jadi kita bisa ketikkan di sini, terima kasih telah melaksanakan ujian. Ini pesan konfirmasinya ketika mereka nanti setelah selesai mengerjakan dan mengirimnya akan muncul pesan ini. Kemudian kalau kita mengaktifkan ini acak urutan pertanyaan, maka soal yang muncul itu setiap anak atau setiap responden nanti akan berbeda. Si A dan si B urutan nomor soalnya akan berbeda. Jadi soalnya diacak kalau kita aktifkan settingan yang ini. Ya, ini bisa kita aktifkan. Kemudian masuk ke setelan kuis. Ya, ini yang paling penting sebelum kita mulai membuat soal ujian online kita pastikan dulu yang ini aktif. Jadikan ini sebagai kuis. Maka form yang akan kita buat ini adalah berbentuk kuis, yang mana nanti di situ bisa muncul penilaian atau skor dan bisa kita buat nanti kunci jawabannya. Aktifkan ini, rilis nilainya segera setelah pengiriman. Jadi setelah mereka mengirim, siswa atau responden bisa langsung melihat berapa hasilnya atau berapa skornya. Responden juga nanti bisa melihat berapa yang nggak terjawab, berapa jawaban yang benar, berapa poinnya. Tinggal kita aktifkan saja yang 3 ini. Oke, kalau sudah kita aktifkan, kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita atur tadi semuanya, sekarang tinggal kita mulai proses pembuatan soal. Yang pertama kita beri judul dulu ya. Misalnya kita buat judulnya ini ujian online. Game online apa unggulan. Nah, ini judul ujian kita. Oke, kita
kita bisa buat deskripsinya, misalnya silahkan Oke, sebelum masuk ke soal, mungkin kita akan perintahkan dulu anak-anak untuk mengisi data. Silakan isi data pribadi Anda. Pertanyaan pertama, kita buat nama lengkap. Nah, jenis pertanyaan ini kita bisa pilih bentuk jawabannya, pilihan ganda atau jawaban singkat atau paragraf atau lain-lain. Karena ini meminta nama, maka kita pilih jawaban singkat. Jadi nanti mereka akan mengetikkan nama mereka di sini. Kita aktifkan menu wajib diisi. Oke, kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya, kelas. Jenisnya pun kita pilih jawaban singkat ya, agar nanti mereka bisa mengisi kelas mereka. Oke, saya rasa untuk data cukup ini. Kalau ada mau menambahkan data yang lain nantinya silakan. Kemudian setelah seperti ini kolom untuk mengisi data, kita masuk ke kolom soal. Jadi kita bisa bagi Google Form ini, yang mana kolom data, yang mana kolom soal. Kemudian agar terpisah dia, kita klik yang ini, yang tanda yang bawah kanan mirip sama dengan ini. Kita klik, maka akan terpisah dia kolom data dan juga kolom soal. Ini bagian 1 ini adalah untuk mengisi data, bagian 2 itu nanti masuk ke soal. Mungkin ini kita ganti dulu data serta. Di deskripsinya kita buat tunjuk soalnya. Oke, kita klik tambah untuk menambah soal, untuk membuat soalnya. Untuk soal pertama misalnya, ini contoh aja ya, kita buat contoh soalnya. Sebutkan hewan berkaki 2. Nah, untuk soal ini kita buat jenisnya itu soal pilihan ganda atau multiple choice, yang mana pilihan pertamanya adalah misalnya kambing ya. Kemudian tambahkan opsi, kita klik aja di tambahkan opsi, kucing misalnya. Tambahkan opsi lagi untuk opsi yang ketiga, ayam. Opsi keempat, harimau misalnya. Contoh ya, ini kita buat choice aja. Nah, dari sini
kita bisa langsung menentukan yang mana yang menjadi kunci jawaban dengan mengklik tanda centang biru yang di sudut kiri bawah ini. Kita tentukan dulu, misalnya soal kita ada 10, maka satu soal bisa bernilai 10 poin. Kalau soalnya 20, maka satu soal bernilai 5 poin agar total poinnya nanti menjadi 100. Ini tergantung soal, jumlah soal masing-masing. Kemudian tambahkan, masukkan jawaban. Kemudian pilih ya. Kemudian pilih kunci jawabannya, yaitu mungkin di sini kita jadikan pilihan yang ketiga, yaitu ayam sebagai kunci jawabannya, maka kita klik selesai. Ini untuk soal nomor 1. Kita aktifkan menu wajib diisi. Oke, kita tambahkan soal nomor 2. Sebutkan hewan yang berkembang biak. Oke, ini contoh aja ya supaya cepat. Dan kita aktifkan soal ini menjadi soal pilihan ganda, yang mana kita harus buat opsi-opsi choice ya. Misalnya ini kambing, kemudian kita tambahkan opsi kedua misalnya bebek, opsi ketiga misalnya kucing, opsi keempat misalnya singa. Oke, kalau sudah siap kita buat opsinya, kita klik tanda centang biru yang di kiri bawah. Kemudian kita buat lagi poin untuk soal ini. Nah, kalau tadi misalnya kita buat total soal seluruhnya ada 5, berarti satu soal bernilai 20. Kemudian kita pilih yang mana yang menjadi kunci jawaban. Di sini kunci jawabannya bebek ya. Kemudian kita klik selesai. Nah, maka selesailah 2 soal kita ini. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib diisi ya. Jadi mereka tidak, atau siswa tidak, atau responden tidak bisa tidak menjawab soal ini, jadi wajib dijawab ya. Ini dia soal kita sudah selesai ya. Ini saya contohkan hanya 2 soal aja, nanti silahkan ditambahkan. Oh ya, kalau mau buat soal esai bagaimana ya, silakan. Kalau mau buat soal esai bisa juga, tinggal kita pilih nanti di sini menjadi jawaban singkat, maka soal yang muncul nanti adalah menjadi soal esai, dan tetap juga bisa kita buat kunci jawabannya. Oke ya.